Hello travelers, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Food and Travel by Tara Firan. Lagi menjelang liburan. Nah, travelers pasti lagi cari nih ya hotel yang bisa nampung keluarga, khususnya untuk liburan bareng. Dan family room itu memang penting banget ya. Kita perlu ruangan yang lebih luas, apalagi bawa anak-anak nih. Anak-anak bisa tidur nyaman, orang tua juga nggak harus sewa kamar 2 unit ya, dan lebih hemat tapi terasa seperti staycation. Nah, kali ini nih aku akan bahas tentang rencana liburan ke Bandung bersama keluarga dengan pilihan hotel dengan family room terbaik. Harganya terjangkau tapi fasilitasnya oke. Kalau kalian butuh kamar yang luas, nyaman, kids friendly tapi budgetnya sekitar ya 1 jutaan ke atas, video ini wajib kalian tonton sampai habis. Langsung aja ya travelers, tapi ini urutannya ngacak ya travelers. Jadi kalau saya tampilkan pertama bukan berarti hotelnya adalah hotel yang terbaik atau yang termurah atau yang paling nyaman. Semua tergantung kepada pilihan travelers sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang pertama adalah Hotel Kimaya by Haris Braga. Inilah hotel yang lokasinya benar-benar strategis banget. Bayangin, kita bisa jalan kaki ke kawasan Afrika, alun-alun, gedung-gedung heritage. Bahkan spot kuliner juga ada di sekitar Braga ini. Nah, ini kamar family roomnya ya travelers. Jujur ya, pas masuk aku tuh langsung suka sama vibes-nya. Kamar ini punya warna-warna hangat dengan kombinasi kuning dan elemen kayu yang bikin suasana modern tapi tetap homey, enak dipandang, enak ditempati, dan walaupun luasnya cuma sekitar 32 meter persegi, penataannya benar-benar efisien. Masuk dari pintu sebelah kiri ada lemari sliding, kemudian ada di sebelah kanannya kamar mandi, tapi nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, ini kamar utamanya. Tempat tidurnya ukuran queen, rapi, empuk, dan langsung kerasa modern dengan headboard yang dikasih sentuhan hiasan warna hitam dan kuning. Kemudian lampu-lampunya juga bikin ruangan kelihatan stylish. Ada lampu tidur, lampu baca, lampu-lampu kecil yang bikin ambience nyaman banget buat istirahat. Yang mungkin betah nih, ada smart TV yang udah terpasang. Jadi malam-malam sambil relaxin badan, mau Netflixan sama keluarga, nonton YouTube bareng anak, semuanya tinggal jalanin remote aja. Simple dan menyenangkan. Nah, geser sedikit sebelah kanan ada area yang menurut saya itu paling pas buat keluarga. Ruang tidur anak. Bagusnya ruang ini terpisah dari kamar utama tapi tanpa pintu ya. Tapi tetap terasa private bagi orang tuanya. Namun bagi anak-anak juga lebih aman karena orang tua masih bisa ngelihat dari kamarnya ke kamar anak-anak. Di sini ada 2 tempat tidur single yang tersusun rapi dengan warna kuning cerah dan lantai parkit yang aman buat anak kecil. Dan hebatnya lagi, anak-anak ini punya TV sendiri di ruangan ini. Bukan smart TV sih, tapi justru menurut saya tuh ini pilihan yang paling bijak. Jadi mereka bisa nonton channel yang aman tanpa akses ke konten-konten lain yang mungkin kurang cocok buat anak-anak. Sebagai orang tua ini pasti bikin hati tenang ya. Kemudian ada juga lemari kecil yang masing-masing anak disediakan supaya barang-barang mereka tetap rapi dan gak berserakan di mana-mana. Room amenitiesnya juga lengkap, dan satu lagi travelers ya, AC di kamar ini dipisah antara area utama dan area anak. Jadi bisa diatur suhunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa harus berebut dingin atau panas. Nah, kalau kamar mandinya ini kompak banget traveler. Desainnya keren, dindingnya kacanya melengkung, bikin kesan modern dan hemat tempat. Warnanya ya menyolok juga ya, ada putih, abu-abu, hitam, kuning, dan bikin tampilannya serasi sama konsep kamarnya. Nah, kamar ini kan bisa dihuni oleh 4 orang ya. Jadi amenitiesnya juga sudah disiapkan untuk 4 orang, dari sikat gigi, shower cap, handuk, sampai sabun dan sampo. Wastafelnya kecil tapi bentuk bundar, minimalis, dan enak dilihat. View dari kamarnya juga bagus ya. Jendelanya langsung menghadap ke Jalan Asia Afrika. Bisa kelihatan nih bangunan-bangunan heritage, ada Hotel Savoy Homan, dan kalau malam hari pemandangannya cantik banget. Kalau kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, suasana heritage yang romantis, juga kendaraan yang lalu-lalu. Bikin suasana kamar jadi tenang dan hidup. Breakfastnya juga tersedia lengkap untuk dewasa dan untuk anak-anak, tinggal pilih. Hotel ini juga dilengkapi dengan kolam renang dan buat anak-anak bisa main sepuasnya di kolam renang di area rooftopnya. Kalau ditanya kesannya keseluruhan tentang family room ini, menurut aku sih ini value for money banget ya. Layoutnya ideal, orang tua punya ruang sendiri, anak-anak punya ruang sendiri, tapi tetap gampang dipantau. Jadi kalau travelers lagi cari hotel di pusat kota Bandung yang nyaman, modern, ramah keluarga, ini adalah salah satu pilihan tepat yang bisa dipertimbangkan. Berikutnya ada The House Tower Downtown yang ada di Jalan Cimanuk, Bandung. Lokasinya masih di area kota tapi vibesnya sih seperti guest house modern yang private ya. Ini hotel bintang 3, jadi memang nggak ada kolam renangnya. Kamar di sini juga nggak banyak, mungkin cuma belasan sampai maksimal 20 kamar aja ya. Tapi suasananya tenang, hangat, dan jauh dari keramaian hotel terbesar. Ke Dago juga dekat, dan salah satu alasan kenapa saya dan keluarga nginep di sini, nyaman banget buat quality time bersama keluarga. Untuk family room saya memilih kamar tipe loft yang akan kita review.
Begitu masuk di sebelah kiri ada toilet kecil. Ini bukan kamar mandi ya traveler, cuma toilet kalau kita butuh buat buang air kecil dan biasanya sih digunakan untuk tamu. Desainnya juga cantik, bersih, wangi kayak toilet tamu di rumah-rumah modern gitu. Masuk ke dalam kita ke living room. Ruangan tengahnya cukup luas dengan sofa nyaman, kemudian ada TV besar sekitar 52 inch dan juga ada meja kecil, asik banget buat nonton bareng keluarga sambil selonjoran. Tapi yang bikin senang adalah terutama istri saya, kamar ini punya mini kitchennya. Serius, ini untuk ukuran hotel lengkap banget sih. Ada kompor listrik, panci, wajan, spatula, microwave, wastafel cuci piring, lengkap dengan sabun, piring, gelas, sendok, garpu. Bahkan teh, kopi, gula, creamer, dan 2 botol air besar juga disediakan. Jadi kalau travelers bawa bayi atau balita mau bikin susu atau bubur semuanya aman. Bahkan kalau masak ala-ala sederhana gitu juga bisa banget. Saya sempat cari-cari tempat tidur anak di mana ya karena nggak kelihatan kasur tambahan. Ternyata sofanya ini bisa ditarik jadi tempat tidur. Tinggal tarik bagian bawahnya. Langsung jadi bed yang muat buat 2 anak kecil. Atau ya untuk anak gede sih lumayan bisa juga ya. Simple dan praktis. Kalau bingung cara menatanya tinggal panggil staffnya. Tapi sebenarnya cara nariknya sih gampang banget. Terus ada taman kecil, cantik, dindingnya kaca tinggi. Jadi kalau tirainya dibuka, feel ruangannya terasa lebih lega. Kalau ada yang ngerokok di antara anggota keluarga, area ini bisa jadi tempat aman. Kalau enggak, ya bisa dipakai buat santai sore sambil lihat cahaya masuk ke ruangan. Estetik banget. Nah, kamar utamanya di mana? Sekarang kita naik ke lantai 2. Di sini ada kamar utama lengkap dengan kasur king size. Lantainya pakai kayu hitam klasik, dindingnya juga berlapis kayu, bikin suasana tidur jadi hangat dan cozy. Jadi walaupun desainnya semi terbuka, nggak ada dinding penuh ya yang memisahkan lantai 1 dan lantai 2, tapi privacy tetap aman karena posisi kamar dibuat sedemikian rupa sehingga dari bawah tuh nggak akan kelihatan ke bagian atas. Nah, di lantai 2 ini ada kamar mandi utama dan jujur ini adalah salah satu kamar mandi yang paling estetik yang pernah saya temuin di hotel tipe loft. Warnanya soft pastel, bersih, rapi, dan pencahayaannya juga enak. Toiletrisnya juga disediakan lengkap dalam pouch, ada bathtub klasik yang nyaman banget buat berendam. Plus shower terpisah untuk yang mau mandi cepat. Air panas, air dingin, tekanan airnya semua lancar tanpa masak. Secara pribadi aku sih suka banget sama model kamar loft seperti ini. 2 lantai, desain bernuansa Bohemian klasik ya. Kemudian ruang tengahnya luas, dapurnya lengkap, dan ini hangat, homey, dan terasa seperti rumah kedua. Untuk breakfastnya mereka nyediain paket ya travelers, jadi kita bisa memilih paket breakfastnya pada saat kita check in. Dan breakfastnya sendiri bisa dipilih untuk diminta dikirim ke kamar atau kita dine in di restonya. Kalau saya sih lebih memilih breakfast dine in di restonya karena restonya berupa cafe cakep dan estetik dan nggak kelihatan seperti resto hotel. Ini seperti cafe-cafe yang modern dan terbuka juga untuk umum. Berikutnya adalah Hotel Grand Tebu di Jalan Riau. Alasan saya pilih hotel ini sebenarnya simpel. Lokasinya strategis banget, mau cari kulineran tinggal jalan kaki, mau ke pusat kota juga dekat, apalagi ke Dago ya. Dan yang paling penting, hotel ini punya tipe kamar yang menurut aku perfect untuk family staycation, yaitu family love room. Jadi kalau travelers mencari kamar tipe love room, Hotel Grand Tebu ini bisa menjadi salah satu pilihan. Nah, ini kamarnya ya travelers, begitu pintunya dibuka langsung kedengaran alarm kecil berbunyi. Jangan kaget ya travelers, ini bukan error kok. Memang sistem keamanan hotel ini sengaja dibuat supaya kalau pintu dibiarkan terlalu lama alarmnya berbunyi. Jujur ya, buat aku ini sih membantu banget, apalagi kalau kita bawa anak kecil ya. Jadi kita tahu kamarnya tertutup dengan rapi atau tidak. Bikin tenang, bikin aman, dan terutama bantu banget kalau nginep sama anak kecil yang kadang suka keluar masuk tanpa nutup pintu. Jadi dari awal masuk aja udah kerasa banget kalau hotel ini mikirin keamanan keluarga. Nah, sekarang kita masuk dulu ya ke lantai bawahnya. Di lantai bawahnya ada satu tempat tidur ukuran queen yang cukup banget buat 2 orang. Dan serius travelers, tempat tidurnya cakep. Yang bikin aku suka banget ya itu headboardnya. Dibalut panel foam warna putih yang lembut dan background itu kayak kayu coklat yang hangat. Estetik sih tapi tetap homey. Dan di kanan kiri kasurnya ada lampu baca model lilin klasik. Jadi buat yang suka baca sebelum tidur, ini spot yang enak banget. Di depan tempat tidur ada smart TV 42 inch. Memang bukan TV yang besar ya, tapi kualitas gambarnya sih oke banget. Di bawah TV ada meja kerja floating, desain menggantung jadi hemat space. Dan kelihatan rapi dan colokan saklar gampang banget dicangkau. Buat kerja sebentar atau taruh barang-barang kecil ini kepake banget.
Room amenities-nya juga lengkap, Travelers disediakan untuk 4 orang. Ada mini fridge. Lemarinya juga terbuka tanpa pintu, hanger, deposit box, dan 4 pasang slipper tersedia lengkap. Dan yang bikin nyaman banget, lantainya bukan keramik dingin, tapi pakai parket kayu ya. Jadi pagi-pagi kaki kita nggak langsung kena dingin, hangat dan nyaman. View dari jendela besarnya juga cakep ya, kita bisa ngelihat view kota Bandung. Dan kalau malam hari, city light-nya cantik banget. Rasanya tuh langsung mellow dan tenang. Sekarang kita naik ke lantai mezanin ya, Travelers, atau lantai 2. Nah, tangga menuju ke atas pakai material kayu yang kokoh, ada handrail, ada lampu di sisi anak tangga. Jadi aman banget bahkan buat anak-anak. Begitu sampai di lantai atas ada satu kasur queen lagi. Kasurnya sih langsung menyatu dengan lantai ya, kayak konsep kasur tatami Jepang gitu. Dan anak-anak sih suka banget tidur di sini karena berasa lounge style tapi tetap empuk banget. Di atas ini ada fasilitas yang hampir sama dengan fasilitas yang di lantai bawah. Ada smart TV juga di sini. Penerangan malamnya juga cantik. Lampu-lampu dari tangga bikin suasana kamar cozy banget. Ini salah satu kenapa tuh aku suka ruang love ini ya. Orang tua bisa tidur di bawah, anak-anak tidur di atas, tapi tetap dekat. Suara tetap kedengaran dan kalau anak bangun malam pun kita masih bisa cepet tanggap. Nah, ini kamar mandinya ya, Travelers. Kamar mandinya modern dengan pintu kaca. Ukurannya memang compact ya, tapi penataannya efisien. Nah, yang mungkin agak kurang di sini nggak ada bathtub, tapi sebenarnya nggak masalah ya, Travelers, karena harganya juga segitu bisa buat 4 orang. Namun showernya juga nyaman, air panas, dingin, berfungsi baik, tekanan air juga bagus. Kemudian ada hair dryer, cermin hias, amenities 4 set, handuk lengkap, dan perlengkapan mandi standar hotel. Walaupun kecil, tapi semuanya lengkap dan nyaman digunakan. Fasilitas lain di sini ada kolam renang ya, dan terletak di lantai paling atas, lengkap dengan kids clubnya. Tapi kids clubnya nggak terlalu gede ya, Travelers, cukup lah buat anak-anak toddler. Dan untuk kolam renangnya juga ini seperti akuarium ya, dengan dinding kaca. Kalau malam sih kelihatan estetis banget. Untuk breakfastnya juga tersedia lengkap ya, Travelers, dan ada menu untuk anak-anak juga. Dan untuk kita yang menginap di kamar love room ini disediakan fasilitas breakfast untuk 4 orang. Jadi nggak usah khawatir. 4 orang itu adalah untuk 2 orang dewasa, parentsnya, dan 2 anak. Kalau ditanya worth it nggak untuk family staycation di sini? Menurut aku sih family love room Grand Tebu ini sangat worth it. Mungkin pengalaman menginap di sini terasa menyenangkan. Berikutnya adalah Hotel Beehive. Hotel ini merupakan hotel butik ya, Travelers, letaknya strategis banget di pusat kota, tepatnya di Jalan Dayang Sumbi atau sekitar daerah Dago. Tempatnya sangat mudah dijangkau dan satu lagi yang paling penting menurut saya adalah desainnya cakep, instagramable, ala-ala Scandinavian style. Kemudian kalau mau foto-foto buat ibu-ibu banyak spot foto yang menarik, terutama karena memang sekali lagi interior desainnya dengan gaya Skandinavian. Dan koridor setiap lantai juga memberikan ornamen yang berbeda ya, Travelers. Pajangan-pajangan unik seperti ini seringkali kita temukan di setiap sudut dan kasih kesan betah banget selama berada di hotel ini. Nah, sekarang kita cek family roomnya. Pertama masuk kita akan ketemu ruangan di mana terdapat 2 tempat tidur single. Ini untuk tempat tidur anak ya, Travelers. Jadi kalau kita bawa keluarga berempat misalnya dengan 2 anak, nah ruangan yang di sini bisa digunakan tempat tidur anak. Ada lampu tidurnya juga dan desainnya match lah dengan suasana kamarnya. Karena berada di roof, jadi posisi jendela miring mengikuti konstruksi dari bangunan atapnya. Dan emang kelihatan jadi estetik ya, Travelers, unik, dan menurut saya sih ini kayak konsep-konsep rumah di Eropa atau di Skandinavian. Dan jendela kacanya juga punya tirai, Travelers, jadi kalau sinar matahari terlalu terik atau sudah berada di atas, kita bisa menutup tirainya supaya sinar mataharinya tidak terlalu banyak masuk. Masuk ke dalam lagi kita akan ketemu dengan ruang tidur utamanya, terdiri dari tempat tidur ukuran king double. Antara ruang tidur anak dan ruang tidur utamanya hanya dipisahkan oleh dinding tanpa pintu ya, Travelers. Jadi buat kita sih sebagai orang tua aman ya, karena kalau kita punya anak kecil kita masih bisa mengawasi anak-anak yang tidur di kamar sebelah dari kamar kita. Juga buat anak yang masih takut sendiri ya masih aman karena dia masih bisa melihat orang tua tidur di sebelahnya. Nah, kamar tidur utama ini cakep, Travelers, dan secara keseluruhan sih ruangan ini untuk kamar sekitar 50 meter persegi ya, jadi udah kebayang lah luasnya.
Sekarang kita lihat apa aja sih yang ada di ruang utama ini. Bisa kita lihat di sini ya Travelers, ada meja kerja dengan kursinya, kemudian ada tempat untuk meletakkan koper. Ada juga hanger dan tempat untuk menyimpankan jas dan pakaian kalau ingin digantung, dan ada TV ukuran 52 inch. Ini sudah smart TV juga ya. Dan yang paling saya suka Travelers memang ya, jendelanya ini berbentuk miring sama seperti kamar anak dan kelihatan romantis sih. Saya bisa ngebayangin sih kita tiduran kemudian lampunya dimatiin, kemudian jendelanya dibuka dan kita bisa melihat bintang di langit langsung dari tempat duduk kita. Nah, untuk jenis kamar ini ya Travelers disediakan complimentary berupa snack-snack ringan. Jadi anak-anak bisa menikmati suasana di kamar sambil menikmati snack sore, dan rumah amenitasnya juga lengkap, ada teh, kopi, gula, dan ada air mineral. Kamar mandinya juga lega, luas, masih dengan konsep yang sama, warna putih masih mendominasi. Ukuran kamar mandinya sih ya lega ya, dan untuk kamar mandinya menggunakan shower room dengan sekat kaca. Jadi area basah, area kering terpisah dengan jelas. Air panas, air dingin juga nggak ada masalah selama saya menginap di sini. Toiletries juga disediakan sesuai dengan jumlah penghuni kamarnya ya. Ada 4 pieces masing-masingnya. Kemudian kamar ini punya balkon Travelers, jadi balkonnya terletak di bagian samping. Dan dari sini kalau kita keluar ke balkon, kita bisa melihat Jalan Dago, dan atap-atap ini ternyata adalah bangunan dari Cafe Kapulaga yang ada di sebelah hotel ini ya. Pagi-pagi kita ngopi-ngopi asik di sini, kerasa asik banget ya. Menu breakfastnya juga ya boleh dibilang agak sederhana ya Travelers, tapi ya masih cukup lah untuk 4 sehat dan 5 sempurna. Cuman yang paling menarik perhatian saya di sini adalah area breakfastnya itu punya area rumput yang cukup luas ya. Jadi buat anak kecil yang ada di sini ikut breakfast, dia bisa menikmati permainan outdoor playground yang ada di dekat resto. Buat orang tua jadi aman. Satu lagi kelebihan mereka adalah mereka punya taman rumput belakang yang cukup luas. Travelers bisa main ke tree house di sini, bisa manjat, main jaring, main jembatan goyang, dan buat anak-anak aktivitas ini cukup seru ya. Menurut saya sih ini worth it ya, kamar untuk tipe family room di Hotel Beehive Boutique Hotel ini. Berikutnya adalah Hotel 101 Dago Bandung. Travelers, salah satu kelebihan kita menginap di hotel ini adalah karena memang benar-benar terletak di Jalan Dago. Dan kalau kita mau naik kendaraan umum, jangan khawatir, angkotnya langsung melintas di depan hotel ini. Gampang kan? Nginap di hotel ini pasti jadi fresh karena suasananya yang hijau-hijau seger, banyak tanaman. Juga suasana lobinya yang instagramable, banyak spot yang menarik untuk foto-foto. Nah, ini dia kamar tipe deluxe triple. Jadi sesuai dengan namanya, tipe deluxe triple ini tersedia 3 bed. Jadi memang didesain untuk keluarga kecil atau untuk tamu-tamu yang menginap dengan rombongan lebih dari 2 orang. Tempat tidurnya berupa single bed yang di-cover dengan kain berwarna merah dikombinasikan dengan motif kotak-kotak hitam dan coklat. Memang sih Travelers ya, kamarnya nggak terlalu gede ya, tapi buat saya sih cukup lah ya dengan 3 tempat tidur ini, nggak terlalu sempit juga. Masih bisa bergerak dengan leluasa dan juga dindingnya pakai permainan tekstur. Nah, rumah amenitasnya juga lengkap Travelers dan disediakan untuk 3 orang, mulai dari teh, kopi, gula, juga air mineral. Kopi tehnya juga menggunakan brand lokal. Kalau membutuhkan tambahan air mineral, bagusnya ya Travelers bisa memanfaatkan refill air mineral yang terdapat di depan lift hotel. Jadi Travelers tinggal bawa tumbler dan isi ulang. Bagus ya kalau Travelers ingin pergi jalan-jalan tinggal isi ulang di sini. Mereka nggak punya lemari tertutup ya Travelers, tapi mereka menyediakan rak gantung pakaian yang terletak persis di sebelah tempat tidur. Jadi Travelers bisa menggantung pakaian di sini. Di bawah rak gantung pakaian ini ada freezer ya Travelers, mini freezer. Jadi bisa nyimpan makanan di sini, meskipun memang ya perlu effort sendiri ya untuk masukin makanan di freezernya karena letaknya agak sempit. Dan kita nggak punya space yang cukup juga untuk berhadapan langsung dengan mini fridge ini. TV di kamar juga nggak terlalu gede, tapi udah smart TV. Nah, untuk kamar mandinya, Travelers kamar mandinya desainnya juga kompak dengan interior yang menggunakan ada keramik berwarna putih, dan untuk jenis kamar ini juga nggak disediakan bathtub ya Travelers. Handuk toiletries juga disediakan untuk 3 orang penghuni kamar. Kalau Travelers ingin melihat pemandangan kawasan Jalan Dago, Travelers tinggal duduk-duduk di sini, disediakan jendela kaca lebar dan Travelers bisa memandang pemandangan sekitar Jalan Dago. Fasilitas lainnya Travelers, karena ini hotel bintang 4, jadi mereka menyediakan kolam renang juga. Nah, kelebihannya adalah kolam renang ini kolam renang indoor, letaknya di belakang area resto. Jadi Travelers bisa sambil menikmati breakfast sambil mengawasi anak-anak
bermain di kolam renang. Cuman memang sekali lagi Travelers ya, kolam renangnya ini memang dijelaskan oleh pegawai hotelnya hanya untuk anak-anak. Jadi kalau orang dewasa nggak bisa renang di sini karena dindingnya juga terbuat dari kaca dan kemudian space-nya juga nggak terlalu lebar. Untuk breakfast-nya boleh dibilang ini salah satu hotel yang menyediakan breakfast yang cukup lengkap ya Travelers, dan suasananya juga menarik, instagramable banget. Restonya cakep, mau foto-foto di sini juga gampang. Mereka nggak nyediain kids club secara khusus ya Travelers, tapi pada saat resto ini dioperasikan, maka mereka menyediakan tempat space khusus untuk anak-anak bisa melakukan aktivitas seperti menggambar dan mewarnai. Jadi anak-anak bisa bermain di sini sambil menikmati breakfastnya. Aktivitas untuk anak-anak lainnya ada playground di area outdoor di bagian depan hotel. Dan pada malam hari mereka juga menyulap tempat ini menjadi tempat untuk karaoke keluarga. Mereka menyiapkan sound system dan menyiapkan juga TV gede. Anak-anak dan keluarga bisa nyanyi-nyanyi di sini kalau ingin menikmati suasana di hotel ini tanpa ingin keluar dari hotel. Nah, untuk travelers yang mencari family room dengan satu anak, rasa sih kamar di Lux Triplex ini cocok banget buat travelers. Apalagi aksesnya pas di Jalan Dago dan suasananya yang cozy dan interior yang menarik. Oke, travelers, rasanya sudah cukup ya info 5 hotel dengan kamar family room yang dekat di pusat kota Bandung. Mudah-mudahan bisa membantu travelers ya untuk merencanakan liburan atau kegiatan bersama keluarga di Bandung. Pilihannya tentu disesuaikan dengan keinginan dan kondisi masing-masing travelers. Terima kasih travelers, jangan lupa subscribe, like, comments, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.